Alhamdulillah Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillah Rabbil Arshil Karim. Alhamdulillah Rabbil Arshil Majid. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, segala puji kami haturkan kehadirat-Mu. Segala syukur, alhamdulillah, segala pujian hanya kepadamu ya Allah ya Rabbah. Karena hanya kepadamu wajah yang memberikan ruang sehingga kami bisa bernafas, kami bisa menghirupkan udara, kami bisa menikmati segala kenikmatan yang Kau berikan selama sehari. Ya Allah, tidak tempat kami mengadu, tidak tempat kami meminta, kecuali hanya kepada Engkau, wahai Zat yang mulia, yang menciptakan kami dari nur baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dari ruh-Mu ya Allah, ruh Muhammad, di dalam nur Allah ada nur Muhammad, di dalam nur Muhammad ada nur Allah, di dalam ruh Allah ada ruh Muhammad, di dalam ruh Muhammad ada ruh Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Titipan salawat, sanjung salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita lupakan. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kepada Nabi yang akhir zaman, yang sangat Engkau muliakan, yang Kau titipkan melalui tulang sulbi yang mulia, datuk kami Abdullah ibn Abdul Muttalib, hingga lahirlah beliau, yang mengajarkan dan membawa risalah, hingga kami memiliki agamamu yang paling indah. Inad dina indallahil Islam, agama yang kami banggakan, kitab suci yang kami banggakan, dan Engkau Tuhan kami yang kami agungkan. Kami bangga mempertuhankan Engkau ya Allah. Kami bangga menabikan Nabi kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bangga mempunyai kitab suci kami Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz, 6.666 ayat, mampu disusun dengan rapi, dihafal dengan baik karena ilham hidayah, karena wahyu ilahiyah, karena kemampuan, kekuasaan, kesaktian serta kebesaran ya Allah. Engkau titipkan lewat kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga lahirlah hafizah, semua penghafal Al-Quran yang tidak ragu lagi, yang tidak mungkin akan dimanipulasi atau diperdaya oleh para iblis, oleh orang-orang kafir yang akan menyesatkan kami, umat baginda Nabi yang dicintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tempat di mana para baginda Nabi, para aulia, para syahid syuhada melantunkan kalimat tauhid yang tidak pernah lepas. Karena datuk kita Adam Safiullah ketika diciptakan, dia mengangkat kepalanya dan melihat terpampang kalimat Allah, kalimat Muhammad. Ada tulisan Allah, tulisan Muhammad, tulisan akidah tauhid yang begitu rapi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad telah tercantum ketika Adam tercipta. Lalu Adam bertanya kepada Allah, sesungguhnya siapakah dia? Dia adalah awal daripada segala ciptaan. Sebelum aku ciptakan engkau, wahai Adam, aku telah ciptakan kekasihku yang bernama Muhammad melalui nurnya, nur Muhammad. Seandainya tidak aku cintai dia, seandainya tidak aku kasihi dia, seandainya tidak aku sayangi dia, maka tidak akan aku ciptakan kalian seluruh alam semesta ini. Maka sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min nurillahi al-alamin min nuri. Aku berasal dari cahayanya Allah, dan karena cahayaku, kata Rasulullah, seluruh alam ini tercipta. Maka tidak bosan-bosannya kita harus mengingatkan diri kita, asal muasal ciptaan Allah adalah nur Muhammad, sedangkan kita manusia berasal daripada ciptaan Adam alaihi salam, datuk kita. Adam tercipta daripada tanah yang diberi bentuk, yang kemudian ditiupkan ruhnya Allah, dititipkan nur Muhammad, maka hiduplah tanah yang diberi bentuk itu. Berulang-ulang tetap kita kaji dan kita renungkan, agar kita tidak pernah lupa asal muasal kejadian kita, hingga kita mengenal diri kita, hingga kita tidak pernah lupa akan diri kita, hingga kita menjadi tahu diri, hingga kita menjadi merendah di hadapan Allah. Kita mengabdi dengan cara melaksanakan syariat fikih, tetapi kita mengabdi ketika kita bertemu dan bermarifat hanya dengan jalan tasawuf. Oleh karena itu, maka sesungguhnya janganlah lupa renung berkepanjangan di setiap malam, renung berkepanjangan di setiap saat dan momen yang ada, agar kita tinggalkan hubud dunia, mencintai dunia, tetapi selalu kita ingat bahwa mati kita akan sebentar lagi. Mati kita mungkin besok, mati kita mungkin lusa, mati kita mungkin dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memperbaiki segala kesalahan dan dosa kita.
agar kita bisa mendoakan kepada Allah agar mengampuni kesalahan dan dosa daripada ayahanda, ibunda kita, keluarga kita yang sudah meninggalkan dunia. Maka malam Jumat tidak pernah lepas kita mentahlilkan, kita mengistighfarkan, kita mensolawatkan. Semua doa kita haturkan dengan bacaan surat-surat Al-Quran, Al-Baqarah, semua surat Al-Fatihah. Kita lantunkan melalui tahlilan ini. Insya Allah mereka yang meninggalkan dunia mendapatkan fadilah amalnya, mendapatkan fadilah pahalanya, mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka pun masih digantung menanti datangnya yaumil qiyamah, sebagaimana kita menanti datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan perbuatan hambamu melalui majelis yang mulia di matamu ini, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami berserah diri, hanya kepada Engkau lah malam Jumat tiada menanti, tidak pernah kami bosan-bosan menanti datangnya barokah dan rahmat serta ampunanmu, ya Allah. Agar kiranya kami yang hidup di dunia ini terus belajar mengintrospeksi diri, terus belajar mengevaluasi diri, terus belajar menghafal diri, menghisap diri, menghitung diri. Karena sesungguhnya perjalanan kami hanyalah bersifat sementara. Bukankah tujuan kehidupan kami di atas muka bumi semata-mata hanya beribadah kepadamu, ya Allah? Inna halaqtul jinni wal insi illa liya'bud, katamu, ya Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak bosan-bosannya kita mendengarkan tausiah, tak bosan-bosannya kita membuka YouTube, tak bosan-bosannya kita membuka semua amalan ceramah daripada para ustadz-ustadz yang semuanya semata-mata hanya bertujuan untuk saling menasihati, memperingatkan kepada kita, karena kehidupan kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruhnya. Mudah-mudahan kita diilhami dan dihidayah di jalan kenikmatan, bukan jalan kesesatan. Karena dua ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diberikan ilham kenikmatan, tetapi ada pula diberi ilham kesesatan. Jangan sampai kita masuk ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tetapi justru kita harus masuk dan minta kepada Allah menanamkan bibit akidah kita tembus hijab, lalu kita masuk ke an'amta alaihim, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmatnya para nabi, sebagai nikmatnya para wali, sebagai nikmatnya kekasih para syahid, para syuhada. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokah tiada pernah padam kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setiap malam Jumat kita mentahlilkan, kita membacakan doa tahlil. Setiap malam Jumat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita sudah tunaikan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat yang diperjuangkan, diminta, dan sesungguhnya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah menghadap Mi'raj, bertemu dengannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sesungguhnya diberangkatkan beliau yang sangat mulia, baginda Nabi kita, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus ke Sidratil Muntaha alal Mustawa, bertemu hanya untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu adalah merupakan kendaraan terbaik daripada jasad yang hina dan papa ini, agar kita bisa tembus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik ruh dan nurnya. Sesungguhnya di balik ruh dan nur itulah kita bermakrifat kepada Allah, Maha yang menciptakan segala yang tercipta. Sesungguhnya Allah Maha segalanya. Kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita lupa, tidak pernah akan kita lupa, dan selalu harus kita renungi. Perbuatan dosa harus kita tinggalkan, perbuatan maksiat harus kita basmi, perbuatan-perbuatan yang mengikuti pergerakan nafsu harus kita tinggalkan. Karena nafsu adalah merupakan hijab yang terbesar di dalam jasad ini. Melalui makanan, melalui minuman, melalui pandangan mata, melalui pendengaran telinga, melalui pembicaraan mulut, perbuatan kedua tangan, perbuatan kedua kaki, kemudian dubur dan kemaluan. Berulang-ulang aku katakan 9 pintu jasad adalah merupakan godaan hijab yang terbesar yang membuat nafsu semakin tebal dan semakin tebal. Kalau nafsu semakin tebal dan semakin tebal, kolbi kita pun terdiri dengan nafsu, sehingga kita masih ujub dan sombong, kita masih takabur, kita masih iri hati dan dengki, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka sesungguhnya Allah yang melalui nurnya tidak akan menerang kemudian sampai tembus kepada dinding jasad kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kasaf mukassafa, kita tidak pernah akan mengalami perjalanan spiritual Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min tidak akan pernah terrealisasi dengan baik, karena sesungguhnya hijab tebal di nafsu kita, hijab tebal di kolbi kita, hijab tebal di nafas kita. Maka 3 wadah ini harus kita bersihkan dan kita sucikan dengan zikrullah.
Maka sesungguhnya perenungan dan tafakur serta tatatur di 2/3 malam ataupun kapanpun kita melaksanakan tafakur, hendaknya selalu kita membersihkan dan mensucikan 9 pintu jasad ini dengan 3 wadak yang ada. Wadak nafsu yang ada di perut, kemudian wadak kolbi, lalu wadak nafas. Perbuatan-perbuatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dosa dan kemaksiatan harus segera kita tinggalkan dan kita berantaskan melalui zikrullah. Perjalanan kita sudah cukup panjang, mudah-mudahan Allah meridhoi. Setiap kali kita sudah lantunkan bagaimana caranya kita membersihkan darah, daging, tulang, kulit, dubur, istinja, dan ibadah batin bersama istri agar kita mendapatkan kualitas spermatozoid, kualitas mani yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga, merawat, kemudian kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang ada di hati, sehingga hati ini menjadi bersih dan suci, agar ruh jasad bertemu dengan ruh batin, ruh jasad bertemu dengan ruh yang sempurna, yang dibalik ruh yang sempurna itu ada nur dan ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka berulang-ulang hijab tebal ini harus segera kita tinggalkan. Harus segera kita tinggalkan bagaimanapun caranya, entah melaksanakan perbuatan amal dan pahala, entah perbuatan amalia ibadah, itu pun jalan satu-satunya tarekah yang harus kita lakukan di bidang syariat agar kiranya kita bisa tinggalkan atau kita kekang hawa nafsu yang akan membuat hijab agar kita tidak bisa bertemu Allah jika kita mau bertasawuf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta pertolongan, kami bersujud dan kami ruku hanya kepada Engkau ya Rabbah. Tanamkan kami ilham ilahiyam, hidayahmu ya Allah, agar kami selalu mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu. Kapan dan dimanapun kami berada, dalam desah nafas kami keluar dan masuk, kami selalu mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu. Agar nafas kami pun beribadah kepadamu ya Allah, jantung kami pun beribadah kepadamu ya Allah, empeduh limpah hati dan paru-paru pun beribadah kepadamu ya Allah, darah, daging, tulang dan kulit pun sujud kepadamu ya Allah. Semua elemen hamba yang merupakan wadak mati ini akan menyembah dan bersujud kepadamu ya Allah. Maka sesungguhnya benarlah kiranya Engkau mengatakan bahwa baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Engkau utus menjadi rahmat seluruh alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha baik yang mengaruniai semua akal dan fikiran kami pada malam hari ini, agar kami berdiskusi, berbicara tentang perkara-perkaramu dalam keadaan nurmu yang sangat terang benderang, mulai daripada perjalanan jasad hingga sampai kepada perjalanan kolbi, lalu sampai dengan perjalanan rohani, lalu sampai kepada perjalanan nur menuju rahasia ma'rifat billah, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita diskusi. Mudah-mudahan ada pertanyaan, silakan kita rileks, tidak usah terlalu tegang kita diskusi. Mudah-mudahan ada hikmah dan ilmu yang bermanfaat buat kita di setiap malam Jumat. Semua lantunan-lantunan bacaan-bacaan kalimat tadi adalah hanya merupakan peringatan dan penegasan serta peneguhan buat kita, agar kiranya kita tidak pernah lupa dengan pencipta kita bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak pernah lupa dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita bersyukur sekali kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, sehingga mempunyai nabi yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mempunyai kitab suci yang bernama Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kita dijamin keselamatan dunia wal akhirat. Barang siapa yang masuk ke dalam agama Islam pasti dia selamat, karena hakikat Islam itu artinya selamat. Maka insya Allah kita tergolong hamba Allah yang selamat. Bagaimana caranya saja kita mau tingkatkan peralihan makom takwa kita kepada Allah, dari derajat jasad menuju derajat kolbi, dari derajat kolbi menuju derajat ruh, dari derajat ruh menuju derajat nur, dan derajat nur kita tiada Allah yang ada. Itulah etape perjalanan derajat ketakwaan kita kehadirat Allah melalui pintu tasawuf, insya Allah. Oleh karena itu maka silakan saya buka ruang, mudah-mudahan kita bertanya agar kita saling mengisi kekosongan yang ada. Siapa yang ingin bertanya, kita diskusikan. Kita lemparkan pertanyaan ini kembali kepada musyawarah majelis supaya kita saling membagi ilmu. Begitu caranya. Insyaallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya mengulangi lagi kutipan ayat yang disampaikan oleh Abi tadi.
salah satu firman Allah yang mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini saya minta wejangan Nabi, kira-kira ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah yang bersifat syariat ataukah ibadah yang bersifat hakiki? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah firman Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ataukah sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ataukah nabi-nabi sebelumnya? Apakah firman Allah ini sudah diturunkan? Itu saja, mohon penjelasan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaannya adalah menyangkut ibadah. Inna halaqtul jinni wal insi illa liya'bud. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Pertanyaannya, apakah beribadah itu hanya bersifat syariat atau bersifat hakikat? Iya. Maksudnya begitu? Insyaallah. Insyaallah. Kata ibadah, ubudiyah. Kata ibadah itu berarti kita berbakti. Ibadah, kita menyembah. Ibadah berarti kita menjalankan segala ketakwaan, perintah dan menjauhi segala larangannya melalui ajaran agama yang diberikan kepada para nabi. Ibadah, di dalam kantung ibadah melalui tuntunan syariat agama, insya Allah kita akan mengetahui ilmu ibadah. Ilmu ibadah itulah yang memproduksi dan melahirkan tasawuf, hakikat. Ketika kita menjalankan rutinitas ibadah, menyembah, ruku dan sujud, kita dikasih ilham ilahiyah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran sunnah Nabi, syariat Islam, fikih. Insya Allah kita bertemu dengan Allah dengan cara tasawuf, bercakap-cakap dengan Allah dengan cara tasawuf. Penjelasan realnya begini: melaksanakan syariat ibadah ialah menjalankan rukun Islam, ya. 2 kalimat syahadat kita ucap, kita menjadi Islam yang benar. Lalu kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita menjalankan puasa 30 hari di bulan Ramadan, kita membayar zakat, menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram ala Allah. Kemudian kita membacakan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kita melantunkan dan memuliakan kitab suci yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tata krama dan akhlak, bagaimana caranya kita berlaku sebagai manusia Islam yang baik dan sempurna yang diajarkan Nabi melalui sunnah dan syariat serta hadis dan firman-Nya. Kemudian tata krama, bagaimana caranya kita mencintai dan berakhlakul karimah dengan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan juga di dalam ilmu fikih atau ajaran-ajaran sunnah Nabi. Di dalam perjalanan kita mengikuti ilmu ajaran syariat itulah kita bertemu dengan lahir satu ilmu yang bernama ilmu ma'rifat, bertemu Allah, bercakap-cakap dengan Allah, kita berdialog dengan Allah. Teknis ilmu dan tata cara bertemu, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah itulah disebut dengan ilmu hakiki. Sedangkan tata cara bagaimananya kita berbakti kepada Allah mulai dari takbir sampai dengan salam, caranya kita menyembah dan bersujud kepada Allah, mekanisme teknis tata cara kita itu melalui ilmu syariat. Jadi di dalam syariat terkandung hakikat. Semuanya diliputi lilitan ibadah. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membayar zakat, memberikan sedekah, melihat anak yatim, melihat orang pincang, melihat orang cacat, melihat orang yang membutuhkan bantuan, kita memberikan bantuan. Tetangga yang lebih susah dari kita, mereka yang lapar, mereka yang menghirup bagaimana wangi dan enak rasa nikmatnya kita masak lalu kita bagi. Itu semua adalah ibadah. Kita suami mencari nafkah di bumi ini untuk demi kepentingan kehidupan istri dan anak-anak kita, itu juga ibadah. Semua kelakuan-kelakuan itu adalah merupakan kelakuan terbaik yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui baginda Nabi Muhammad SAW, melalui sunnah dan kebiasaannya yang dia tatani. Di dalam perjalanan itu, tetapi dasar prinsip filosofis yang terkandung yang bernama hakikat adalah caranya kita mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, kita bertemu dengan Allah. Kalau kita sudah bertemu dengan Allah, kita bercakap-cakap dan berdialog dengan Allah. Kalau kita sudah berdialog dengan Allah,
kita semakin terus rutinitas dan istiqomah berdialog dengan Allah, kita berakrab-akrab dengan Allah. Insya Allah banyak tahapannya melalui proses itu. Itulah yang disebut dengan tariqah. Itulah yang disebut dengan fana. Itulah yang disebut dengan kita lebur di dalam zatnya. Kita tiada Allah yang ada. Karena saking kita taat dan patuh serta kita tunduk di hadapannya. Insya Allah kita adalah hamba yang sangat kecil. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia yang akan memeluk dan meliputi kita sekalian alam ciptaannya. Insya Allah. Lalu ada pertanyaan yang kedua tadi. Firman Allah tersebut hanya diturunkan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam wahyunya. Tetapi isi kandungan hakikat firman itu, tasawufnya firman itu, sesungguhnya sejak awal diciptakan manusia dan jin, Allah sudah memberikan perintah semacam itu. Dengan terbukti datuk kita Nabi Adam Safiullah disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya saja yang diturunkan melalui firman-Nya, tetapi hakikat isi kandungan daripada perintah ibadah sudah jalan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada nabi-nabi sebelum nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak berada di negeri Ruh, sejak berada di negeri Nur, itu sudah melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya para jin itu merupakan ahli ibadah yang lebih ahli dari para malaikat. Maka ditempatkan di Jannatul Darussalam awalnya. Hanya karena mereka tidak mau bersujud kepada Adam lah membuat Allah usir mereka dari Jannatul Firdaus. Insya Allah untuk sementara jawabannya seperti itu. Iya. Masih ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit menyinggung tentang mani. Ya, kebetulan ada pertanyaan. Ketika kita melaksanakan sholat syariat dari takbir sampai salam, entah itu takbir ataukah entah itu kita melaksanakan ruku ataukah sujud ataukah duduk di antara dua sujud, kemudian tanpa sengaja, tanpa disadari, tiba-tiba keluarlah setetes mani, air mani. Apakah sholat syariat itu terus dilanjutkan, dan itu apakah hukumnya haram ataukah dihentikan? Ya, kalau pada saat perjalanan ibadah syariat menurut ilmu syariat ditinggalkan, mandi junub, lakukan ulang lagi sholatnya. Tetapi kalau pandangan tasawuf atau pandangan sufi, insya Allah sumber kenikmatan itu tergantung daripada yang melakoni. Yang melakoni itu yang lebih tahu apakah sumber dalam perjalanan dia bertemu dengan Allah, ibadah dengan Allah, nafsu bumi yang dia laksanakan, atau cinta kasih dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kedatangan mani dia sendiri pun tidak sadari. Kalau dia sendiri tidak sadari, sampai dengan akhir sholat baru dia sadari, maka tidak ada persoalan. Tetapi di dalam perjalanan proses spermatozoid itu keluar dalam keadaan melaksanakan ibadah syariat, disadari, maka tinggalkanlah sholat, jalankanlah aturan-aturan mekanisme syariat. Maka mandi junublah, kemudian lakukanlah lagi sholat. Tetapi kalau tidak disadari sampai dengan akhir sholat, maka lanjutkan saja, tidak ada persoalan. Karena tidak disadari dan tidak diketahui. Setelah akhir daripada sholat baru diketahui. Tetapi kalau kita memandang dengan kacamata tasawuf, maka sesungguhnya hanya yang melakoni saja yang tahu persis datangnya sumber mani yang membuat sampai dengan dia mengeluarkan mani pada saat dia melaksanakan ibadah syariat, itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sendiri tidak sadari dan tidak tahu. Kenikmatan yang datang itu kenikmatan hakiki atau kenikmatan syariah. Kalau kenikmatan hakiki, alhamdulillahi wa syukurillah. Tetapi kalau kenikmatan syariat, maka alangkah indahnya keluar dari sajadah, mandi junub, baru melaksanakan lagi sholatnya. Faham ya? Insyaallah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih ada pertanyaan? Silakan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang ruh. Apakah jasadnya sholat, ruhnya juga ikut sholat atau tidak?
apakah jasadnya sholat, ruhnya sholat atau tidak? Iya. Itu saja pertanyaan. Iya. Iya. Kalau orang belajar tasawuf, belajar hakiki, mutu qabla anta mutu. Jasad ini mati pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melaksanakan sholat adalah ruhnya. Ruhnya lah yang melaksanakan sholat, jasadnya hilang lenyap dunia seisi pada saat dia bertakbir. Insya Allah walaupun hanya takbiratul ula awalnya, tetapi dia bermakrifat bertemu Allah. Insya Allah dalam kekhusyuan ruhaninya yang melaksanakannya. Tetapi kadang-kadang itulah kekhusyuan yang harus dipertanyakan. Kebanyakan orang mengatakan saya tidak khusyuk. Mengapa? Karena mulutnya saja yang sholat, lututnya saja yang sholat, dahinya saja yang sujud di atas sajadah, tangannya saja yang sholat, akal fikirannya tidak sholat karena akal fikirannya mengambang bergentayangan kemana-mana, sementara ruhaninya membuktikan melalui akal fikirannya mengingat dunia, mencintai dunia. Berarti ruhaninya tidak melaksanakan sholat, ruhaninya jauh daripada pekerjaan ibadah. Tetapi justru yang melaksanakan sholat hanyalah jasadnya doang, jasadnya toh. Faham ya? Dan itu hanya orang-orang yang melakukan perjalanan-perjalanan spiritual, perjalanan-perjalanan hakiki, baru faham dan tahu apakah kita melaksanakan pada saat itu jasad yang melaksanakan sholat, ruhani yang melaksanakan sholat, jasad dan ruh yang melaksanakan sholat. Kalau jasad dan ruh yang melaksanakan sholat, itulah yang sempurna. Ketika jasad melaksanakan ibadah, sampai dengan akhir sholat tidak tahu berapa jumlah rakaat yang disolat, saking khusyuknya. Karena bukan lagi jasadnya, tetapi ruhnya yang melaksanakan sholat, yang memeluk jasadnya sehingga jasadnya telah mati. Mutu qabla anta mutu. Dan itu pernah dialami oleh dato kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh. Insya Allah seperti itu. Ditombak dengan panah, ditusuk dengan tombak, tidak sadar dia sampai dengan akhir dia cabut tombaknya. Insya Allah dia tidak pernah sadar kalau sementara sholat dia ditombak. Itulah perjalanan yang diriwayatkan oleh para ulama. Pernah terjadi pada datuk kita Sayyidina Ali. Dia pernah melaksanakan sholat saking khusyuknya, dia tidak hafal lagi berapa jumlah rakaat yang ditegakkan sholat di atas sajadah. Saking cintanya kepada Allah, maka itulah ruhani yang melaksanakannya. Karena ruhani kita juga lah yang akan mempertanggungjawabkan kehadirat Allah setelah kita mati, bukan jasad kita. Kecuali orang yang mengenal diri, orang yang membersihkan dan mensucikan jasadnya, maka jasadnya mulia. Insya Allah dibimbing, dituntun, dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya, menjaga sehingga menyatu dengan ruhnya. Maka ruh dan jasadnya tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai, tetapi justru dia bercampur. Lalu dia mati, dikuburkan, tidak akan dimakan tanah, tidak pernah akan dimakan tanah. Dia utuh dan utuh. Wangi kuburnya, wangi jasadnya, insya Allah. Amin. Itu ya jawabannya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kembali tentang syariat yang berhakiki. Apakah kita laksanakan syariat setelah Rasulullah mendapatkan perintah 5 waktu, setelah dia bermi'raj di Sidratil Muntaha, lalu sebelum Rasulullah bermi'raj, sholat apa, ibadah apa yang dipakai Rasulullah agar kita bisa menempuh syariat yang berhakiki? Rasulullah itu hakikinya adalah Nur Muhammad, jasadnya adalah Muhammad, namanya, fisiknya, profil dirinya sebagai baginda Nabi yang akhir, hakikatnya adalah Nur Muhammad. Maka kalau dipertanyakan apakah syariat yang ditegakkan setelah dia mendapatkan perintah sholat, lalu bagaimana sebelum mendapatkan perintah sholat, syariat mana yang ditegakkan oleh baginda Nabi? Sesungguhnya baginda Nabi telah menjalankan syariatnya para nabi yang lain. Sholatnya, ibadahnya, sebagaimana ibadah dan sholatnya para nabi sebelum dia diciptakan, sebelum dia ditentukan sebagai nabi, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat beliau sebagai nabi. Tetapi syariat khusus baginda Nabi yang kita jalani ini adalah syariat yang mendapatkan perintah Mi'raj bertemu Allah di mustawa Sidratil Muntaha adalah mustawa. Maka kesempurnaan syariat yang dijalankan oleh kita adalah merupakan syariat yang diperintah oleh Allah, kemudian mekanisme teknisnya diberikan oleh baginda Nabi melalui ilham ilahiyah, melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ajar yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi sebelum dia diangkat menjadi nabi, sebelum dia mendapatkan perintah sholat, sesungguhnya dia menjalankan ibadah
syariat secara para nabi sebelum dia menjadi nabi. Kemudian sejarahnya dia mendapatkan wahyu di Gua Hira, dia bertahanut, bertafakkur. Seperti kita ini bertafakkur, karena kondisi zaman jahiliyah pada saat itu banyak melaksanakan perbuatan dosa, maka beliau menyingkirkan diri, menyepi diri di Gua Hira yang sepi. Lalu dengan cara bagaimana dia berdialog dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, caranya adalah bertafakkur dengan cara bertahanut di Gua Hira. Maka datanglah ilham ilahiyah, datanglah wahyu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya lagi lebih rapi bagaimana untuk bercakap-cakap dengan Allah, diperintah beliau beribadah kepada Allah melalui Mi'raj. Diperjalankan beliau menuju Sidratil Muntaha alal Mustawa, mendapatkan perintah sholat. Ada juga riwayat para ulama mengatakan bahwa sholat kita takbir sampai salam ini adalah merupakan rekaman dari baginda Nabi ketika diperjalankan di Mi'raj. Lalu dia bertemu dengan cara sholatnya para malaikat. Ada yang malaikat itu hanya bertakbir saja, ada malaikat itu hanya ruku saja, ada hanya malaikat itu sujud saja, ada malaikat itu hanya duduk di antara dua sujud saja, ada malaikat itu hanya intidal saja, ada malaikat itu hanya salam saja. Insya Allah cara-cara semacam itulah direkam oleh baginda Nabi. Lalu mekanisme teknis pelaksanaan sholat ibadah kepada Allah secara syariat yang kita laksanakan sekarang diamalkan oleh kita. Maka sesungguhnya kalau kalkulasi hitung-hitungan, lebih mulia kita, ibadah kita daripada malaikat. Karena para malaikat hanya dia memberikan step demi step, dia step by step, tahap demi tahap. Tetapi kita merangkul semua, mulai daripada takbir sampai dengan salam. Insya Allah seperti itu untuk sementara jawabannya. Tanya lagi satu. Ya, silakan. Tentang perjalanan spiritual batin yang apa yang saya alami. Dikala saya melaksanakan sholat 5 waktu, di 4 rakaat, kalau tidak salah di sholat isya 4 rakaat, itu rakaat pertama itu, di saat saya takbir ada suara dari dalam batin ini mengatakan bahwa menyembahlah aku Allah penciptamu. Lalu di saat saya ruku ada lagi suara yang mengatakan bahwa sembahlah aku Allah Maha Penciptamu. Setelah di saat sujud timbul lagi suara yang baru, yang sangat indah sekali suara itu mengatakan sembahlah aku Allah Maha Sejatimu. Di saat sujud ya? Di saat sujud. Di saat duduk di antara dua sujud ada suara yang sangat indah dan lembut sekali suara itu. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya sembahlah aku Zat Allah. Lalu di antara berdiri, di antara saya bertakbir sampai salam, saya merasa masih gundah gulana bahwa sesungguhnya beberapa suara yang mengatakan dalam diri saya itu, mana Allah yang sebenarnya harus saya ikuti suara itu. Itu saja pertanyaan saya, cukup sampai situ. Ya. Jadi di dalam melaksanakan syariat kita mendapatkan hakikat. Itulah dikatakan dan dijelaskan sejak kemarin bahwa melaksanakan syariat bisa saja kita bermarifat kepada Allah. Bisa saja kita bertemu Allah di saat kita takbir. Bisa saja kita bertemu Allah di saat kita ruku. Bisa saja kita bertemu Allah di saat kita sujud. Bisa saja kita bertemu Allah di saat kita duduk di antara dua sujud. Apa pondasinya? Pondasinya adalah niat ketika kita bertakbir, melaksanakan syariat, kita tinggalkan hubud dunia. Kita matikan segala ciptaan Allah yang ada di diri kita. Yang ada Allah saja yang maha hidup, yang hidup. Maka suara yang muncul benar-benar adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita pandang, sesungguhnya semuanya adalah benar. Karena di posisi takbir Allah berkedudukan sebagai pencipta, di posisi ruku dia berkedudukan sebagai maha pencipta. Mungkin di saat sujud dia mengatakan dirinya sebagai sejati. Lalu di saat duduk di antara dua sujud dia mengatakan dirinya sebagai Zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hak-haknya Allah ketika dia berkata tentang suara yang bersumber dari Allah yang mengatakan dirinya adalah Allah, insya Allah kita tawakal billah. Kita ikhlaskan karena memang ibadah kita semata-mata untuk mendapatkan ridhonya dan tujuan kita tidak syirik tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan suara telah tembus sampai ke dinding hijabah, pendengaran telinga zahir, pendengaran telinga batin. Justru yang didengar itu adalah suara telinga batin. Seperti itu ya? Insya Allah. Kita bersyukur kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ketika engkau meruku, ketika engkau bertakbir, ketika engkau sujud, ketika engkau duduk di antara dua sujud,
engkau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi kedudukannya dijelaskan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ilmu yang diberikan kepada kita, agar kita tahu bahwa tidak selamanya kita belajar tasawuf kita batalkan syariat. Tidak selamanya kita belajar tasawuf kita tinggalkan syariat. Tidak selamanya kita belajar tasawuf dan belajar ilmu hakiki kita tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sesungguhnya di dalam sholat 5 waktu itu pun ada tarekah, ada perjalanan panjang menuju Allah. Entah kita bertemu Allah di saat takbir, entah kita bertemu Allah di saat ruku, entah kita bertemu Allah di saat sujud, entah kita bertemu Allah di saat duduk di antara dua sujud. Karena pada saat duduk di antara dua sujud itulah kesaksian antara Allah baginda Nabi Muhammad SAW terjadi. Di saat itulah kita bersyahadat. Di saat itulah kita sebagai Muhammad dan kita bersaksi atas Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pencipta, bersaksi atas diri kita sebagai Muhammad. Para malaikat sebagai pengawal pribadi, Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israel alaihissalam, Israfil alaihissalam menjadi saksi. Lalu mereka menghantunkan salawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Diselawatkan oleh para nabi. Saking indahnya kesaksian yang terjadi dua antara Allah dan Muhammad. Itulah zat yang menciptakan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah. Masih ada pertanyaan? Silakan. Satu lagi, insya Allah. Mungkin ada hubungannya dengan saudara saya, Paman Yakob atau Paman Suma tadi. Mungkin ibadah yang syariat bersifat hakiki. Saya kembali kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah mengatakan bahwa celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi sindiran Allah di sini yang dimaksudin celakalah bagi orang-orang yang sholat. Apakah sholatnya yang tidak bersifat hakiki ataukah yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, banyak tafsirannya. Orang-orang yang sholat, insya Allah tergantung daripada niatnya. Kalau betul-betul niatnya dia menyembah dan bersujud kepada Allah, insya Allah, amin, sebesar biji jarrah dia akan juga diberikan amal baiknya sebesar biji jarrah. Tergantung makom dan ketinggian derajat ilmunya ketika dia mau berniat melaksanakan sholatnya. Itu pula ukurannya, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi celaka bagi orang-orang sholat adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, bercakap-cakap kepada Allah, tetapi adab dan akhlaknya tidak sebagaimana dia bercakap-cakap kepada Tuhannya pencipta yang maha agung. Di atas sajadah, ruhaninya bergentayangan kemana-mana, mulutnya berucap bertakbir menyebut nama Allah, fikirannya bermaksiat kepada Allah, mulutnya bertakbir mengucap nama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tetapi dia tidak khusyuk karena ruhaninya bergentayangan kemana-mana. Pikirannya penuh dengan kemesuman, pikirannya penuh dengan hubud dunia, pikirannya melayang entah kemana entah berantah. Insya Allah orang-orang inilah yang disebut dengan celaka dalam keadaan sholat. Bisa saja dia tidak menyembah dan bersujud kepada Allah, tetapi justru karena dia saking tidak mengenal Allah, di mana Allah berada, padahal Allah mengatakan, apabila engkau tidak melihat aku, maka yakinlah bahwa aku melihat engkau, karena aku sangat dekat sekali dengan engkau. Bisa saja dia melaksanakan sholat, dia tidak bersujud kepada Allah, tetapi dia sujud kepada sajadah, dia menyembah kepada imam, dia menyembah kepada tembok yang ada di depan. Oleh karena itu hati-hati dalam melaksanakan sholat, karena sholat hakikatnya itu adalah mati. Mati berarti bertemu dengan Allah. Karena syaratnya kita bertemu Allah, haruslah kita mati. Matilah segala macam kecintaan kita terhadap dunia. Matilah segala raga yang ada ini, yang selalu berpikir tentang dunia. Mati, maka hilang lenyap dunia seisinya ini. Kita tinggal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu tipis, menyelamatkan juga mencelakai. Bagi kita yang tidak faham, hati-hati kita menjalankannya. Maka oleh karena itu perlu belajar dan berguru agar kita benar-benar melaksanakan sholat sebagaimana hujan yang turun lebat dalam satu hari, dia tembus sebagai akar bumi. Daripada kita menjalankan fardunya tetapi kita tidak mengetahui ilmunya, ibarat seperti hujan yang rintik setiap hari berjalan, dia tidak pernah membasahi menembus dinding bumi yang paling dalam. Seperti itu jawabannya ya. Insyaallah, amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya lagi? Bagaimana caranya jasad ini tahu supaya ruhnya sholat? Bagaimana jasadnya tahu bahwa ruhaninya sholat? Iya. Jadi penjelasan kita kemarin
sudah kita jelaskan. Pertama syaratnya, bersih dan sucikan dubur kita dengan baik secara syariat dan secara hakiki. Bersihkan dan sucikan kita punya istinja, serta kita amalkan ibadah batin kita dengan istri berdasarkan ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kualitas mani kita betul-betul diberikan kadar kualitas yang baik ketika kita menanamkan bibit yang akan lahir produk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui waja'alna min baini sulbi wat tara'ib, melalui dua tulang sulbi laki-laki atau tulang sulbi kita sebagai laki-laki. Kalau kita sudah jaga dan rawat itu, maka kita jaga dengan zikrullah, merawat dan membersihkan suci darah, daging, tulang, kulit kita. Kalau darah, daging, tulang, kulit kita, 4 sulapa, 4 lapisan ini kalau sudah bersih dan suci di hadapan Allah, naik kita menjaga lagi dinding kolbi kita. Kalau dinding kolbi kita insya Allah juga sudah bersih dan sudah kita matikan syahwat sangka, ujub, ria, iri hati, dengki, dendam dan sombong, Allah akan membuka dan memperdengarkan suara batin kita. Ketika kita menarik nafas, kemudian kita bertakbir, insya Allah bukan lagi bibir dan ucapan-ucapan keluar daripada mulut kita ini, tetapi justru pelaksanaan cakap-cakap dengan Allah mulai dari iftitah sampai dengan doa Fatihah sampai selesai di dalam yang melaksanakan ibadah solat itu. Suara itu kita dengar sendiri langsung dari dalam yang menjalankan solat sampai dengan selesai. Mulut kita terkancing rapat. Begitupun demikian. Kadang-kadang kita tidur di dalam kita dengar suara itu keluar. Allah, 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 Allah. Itulah hakikinya. Itulah hakiki daripada jasad yang hina dan papa ini. Kalau sudah bersih dan suci di mata Allah, Allah akan membuka hijabnya diri kita yang berdosa ini. Allah akan memperdengarkan suara itu. Suara hakiki. Dia juga yang akan menyembah kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi kita tetap hamba. Allah tetap Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu berarti makom kolbi kita sudah insya Allah sedikit bersih. Itu tandanya suara itu keluar dan kita dengar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ada pertanyaan, silakan. Bagus insya Allah. Baik. Apa ruhaninya sudah sholat berarti dia marifat ataukah dia masih mencari? Iya. Jadi kalau ruhaninya masih sholat, insya Allah belum tentu ma'rifat. Kalau dia masih mencari, itu benar adanya. Karena sehakikatnya kita melaksanakan sholat secara hakiki, berarti kita mencari di mana Allah kita berada. Kalaupun dialog itu terjadi, akan kita buktikan bahwa kita telah bermarifat atau bertemu Allah, kita buktikan melalui dinding rasa. Kalau sudah sampai ketembus dinding rasa, orang yang melakoni yang tahu bahwa dia sudah bertemu Allah atau belum. Dia sudah dalam keadaan mencari atau sudah bertemu Allah. Insya Allah yang melakoni itulah yang akan merasai dan mengalaminya. Faham ya? Insya Allah. Tetapi itu merupakan tahapan yang sudah bagus, punya potensi bermarifat kepada Allah, punya potensi bermi'raj kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya masih ada pertanyaan, silakan. Yang sangat ingin tanyakan tentang ruh. Apabila jasad kita sudah Islam, terlahir dari kedua orang tua kita, dalam posisi kita sudah Islam, beragama Islam, karena kedua orang tua kita memiliki agama Islam. Apakah ruh kita, bagaimana caranya? Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita mengislamkan ruh? Ataukah ruh kita sudah Islam saat terciptanya ruh itu sendiri? Ya. Itu saja pertanyaan saya. Iya. Jadi hakikatnya ruh itu adalah Islam. Ruh itu ketika dia beribadah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Islam. Hakikatnya. Ruh yang ditembus atau tidak bisa tembus ke dinding hijab jasad yang hina inilah yang membuat orang itu bisa beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Semuanya kelakuan terjadi diakibatkan oleh turunan spermatozoid atau turunan darah. Darah yang dialiri kalau kotor, tidak bersih dan suci di hadapan Allah, akan membuat potensi kekafiran daripada jasad yang hina ini. Ruhani hakikatnya itu baik adanya. Hakikatnya itu baik. Karena Allah menciptakan ruhani ini hakikatnya baik. Tergantung daripada jasad. Kalau wadak jasad ataupun darah ini akibat daripada bibit bebet bobot yang tidak jelas,
Bisa jadi Allah juga yang akan mengilhamkan kesesatan. Karena Allah juga yang akan menentukan seseorang itu dia mendapatkan kenikmatan an'amta alaihim atau dia mendapatkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa saja Allah juga mengembuskan dia, memberikan dia ilham kenikmatan, bisa juga Allah mengilhamkan dia menjadi ilham kesesatan. Semuanya tergantung daripada wadah yang ada. Kalau gelas ini kotor, bagaimanapun nikmatnya susu itu murni dari susu sapi misalnya, insya Allah kita minum, kita rasa jijik karena wadahnya itu adalah wadah kotor. Maka membuat potensi susu yang berada di dalam gelas itu pun kelihatan kotor adanya. Tetapi hakikat susu itu sebenarnya bersih, enak untuk diminum. Tergantung daripada wadahnya saja, tergantung daripada gelas yang kita tuang. Kalau gelas itu bersih dan indah, insya Allah lebih indah lagi susu yang ada di dalamnya. Kelihatan tidak terbedakan antara susu dan gelas putih. Seperti itu. Insya Allah. Paham ya? Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan, mari kita diskusi, menambah referensi ilmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk sementara itu dulu Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, 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 ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Nabi Allah, Muhammadur Nabi Allah. Al-Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب النعمات، أبواب القوة، أبواب الشهة، أبواب السلامة، أبواب الرزق والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.